cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiati, SP/SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, program studi geografi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, Jumat 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi penilaian uji kinerja PPG pada siswa kelas 11 IPS 1 materi persebaran flora dan fauna di Indonesia di Madrasah Aliyah Al-Azhar Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kita semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Untuk mengawali pelajaran siang hari ini, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama dipimpin ketua kelas. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai akan saya absen dulu. Hadir semua? Abdurrahman Faiz, Ardistira, Budi Mulyono, Bunga Anggi. Hadir ya? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, masih ingat pelajaran kemarin? Apa pelajaran kemarin? Iya, flora dan fauna di Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita mulai, akan Bu Sofi beritahu tentang indikator dan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini, silakan dibaca. Heru yang keras. Analisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim. 1. Mendeskripsikan karakteristik bioma yang ada di dunia. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor persebaran flora dan fauna di dunia. 3. Mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Ya, jadi nanti yang akan kita pelajari ada 3 sub tentang mendeskripsikan karakteristik bioma.
Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah dibaca, Ovi. Melalui pendekatan saintifik dan berdasarkan faktor sejati, kombinasi diskusi statistik dengan menggunakan QR code dan aplikasi tablet diharapkan substansi mampu mengampuni kebiasaan kebutuhan dan kesulitannya. Terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, politik dalam melakukan pengamalan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menganalisis dari lingkungan sekolah Indonesia, mengidentifikasi faktor persebaran jenis flora dan fauna dan Mempresentasikan. Ya, jadi nanti pelajaran hari ini tujuannya adalah kita mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan mempresentasikan hasil diskusi. Nanti kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem, nanti ada masalah, nanti kalian memecahkan secara diskusi dan setelah itu kita presentasikan. Itu pelajarannya. Sebelum kita mulai, ada sebuah ayat Al-Quran yang bisa kita ambil pelajarannya untuk ada sangkut pautnya dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu flora dan fauna di Indonesia. Ada Al-Quran surat Abasa ayat 24 sampai 32 yang artinya dibaca, Ridwan. Maka dalam manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah berselang mencerahkan air dari sana, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami turunkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, yaitu kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan yang kami tumbuhkan untuk kesenanganmu dan untuk dalam kesenanganmu. Surat Abasa ayat 24 sampai 32. Jadi manusia itu diharapkan memperhatikan makanannya. Allah itu sudah mencurahkan dari langit itu berupa air hujan. Jadi flora dan fauna itu tumbuh karena rahmat Allah, ada air hujan. Kalau tidak ada air kita tidak bisa hidup. Flora fauna juga tidak bisa hidup. Nah, makanya kita harus bersyukur dengan adanya bumi ini, kita sebagai khalifah fil ardh. Selanjutnya akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok akan mendiskusikan tentang identifikasi flora dan fauna di Indonesia. Nah, nanti 3 kelompok itu, kelompok 1 flora fauna bagian barat, kelompok 2 flora fauna bagian tengah, kelompok 3 flora fauna bagian timur. Nanti silakan kalian identifikasi dan kalian cari permasalahannya adalah kondisi flora fauna di Indonesia pada saat ini, melihat kondisi iklim pada saat ini. Jadi kondisi iklim saat ini, flora faunanya kondisinya bagaimana? Ini saya bagikan. Sebelumnya lihat tayangan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi Silakan diperhatikan tayangan video, dicatat yang perlu. ekosistem Bioma itu terdiri dari produsen, konsumen, dan pemain atau komposer yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali dari tumbuhan. Jadi, bioma itu adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki ciri khas. Sedangkan yang bisa ditemukan di daerah ini adalah berbentuk pinguin, singa laut, paus, rusa kutub, anjing kutub, bisa berbulu tebal, dan beberapa jenis burung lainnya. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tayangan tentang bioma. Jadi tempat hidup seluruh makhluk hidup itu bioma. Tadi ada 6 bioma. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang flora dan faunanya. Jadi flora dan fauna khususnya yang hidup di Indonesia. Hewan-hewan khas yang hidup di Indonesia yang pada kondisi saat ini nanti akan kalian cari tahu bagaimana mereka masih bertahan hidup atau apakah sudah punah. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Jadi di setiap LKPD sudah ada petunjuknya. Yang pertama, nanti kalian bisa mencari tentang flora dan fauna di Indonesia itu melalui QR code. Di situ ada kode ya, ada barcode. QR code itu nanti bisa kalian scan dengan HP kalian, terus kalian bisa masuk ke dalam link itu juga untuk mencari. Di situ ada video, juga ada modul pembelajaran, modul-modul pembelajaran yang sudah Bu Sofi masukkan dalam QR code ataupun dalam link yang sudah ada di LKPD. Nah, setelah kalian membaca petunjuk, nanti kalian mengerjakan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah paham? Sudah paham? Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Silakan. Sambil kalian mengerjakan, akan Bu Sofi nilai sikap dan keaktifan kalian di dalam berdiskusi. Silakan nanti dicari tahu, terus bisa dimasukkan ke dalam LKPD yang sudah. Nah, ini kalian cari di buku atau lewat ini kode QR. Di sini kan ini ada. Nah, ini bisa kamu scan dengan ini, di scan terus nanti bisa mencari tahu ya. Cari tahu terus nanti diisikan. Nama kelompok jangan lupa ya, ditulis nama kelompoknya dan nama anggotanya. Dipilih satu ketua kelompok. Silakan dipilih satu ketua kelompok, anggota-anggotanya ditulis namanya. Silakan. Sudah? Ya, di bawahnya enggak apa.
Jadi kalian masukkan yang flora bagian barat dimasukkan di kolom LKPD flora, yang fauna di kolom LKPD fauna. Kamu cari tahu di bagian barat apa saja, bisa ditambahkan kotanya di mana, terus kondisi saat ini bagaimana. Sudah? Ya, silakan. Ada yang mencari, bisa mencari lewat HP tadi, lewat barcode, mencari tahu flora dan faunanya. Nah, nanti setelah kalian menyelesaikan LKPD-nya, kamu masukkan data itu ke dalam aplikasi Padlet ya. Kemarin sudah Ibu Sofi ajari cara menggunakan Padlet. Nanti saya kirim linknya lewat grup per kelompok. Yang kelompok 1 silakan dimasukkan di kelompok 1, kelompok 2 dimasukkan di kelompok 2, yang kelompok 3 dimasukkan di kelompok 3. Nanti linknya saya kirimkan. Tadi sudah selesai belum masukkannya? Padlet sudah semua, flora fauna sudah ya, berarti sekarang tinggal masukkan apa kamu kan bisa nanti pakai ini barcode ini di scan pakai HP. Nah ini nanti isinya bisa ada video, ada media pembelajaran untuk mencari tahu itu. Ada yang memasukkan Padlet, ada yang mencari ya. Jadi dibagi tugasnya, siapa yang memasukkan ke dalam aplikasi Padlet, siapa yang mencari literasinya, siapa yang menulis di LKPD. Silakan dibagi, ketua kelompoknya membagi. Kalau yang kurang paham bisa bertanya. Jadi dibagi tugasnya berkelompok. Sudah Heru? Sudah bisa menggunakan Padlet Heru? Setiawan wes bisa memakai Padlet. Jadi nanti kalian bisa menggunakan aplikasi itu untuk belajar kelompok juga bisa. Coba saya lihat di ini bagian barat. Oh ya, sudah dimasukkan di Padletnya. Mungkin yang lain bisa, ini kelompok 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kan langsung bisa muncul tanamannya dan keterangannya. Yang belum selesai diselesaikan. Coba kelompok 3 saya buka. Kelompok 3 ya, ini juga sudah bisa dilengkapi. Sudah? Sudah selesai semua? Memasukkan ke dalam aplikasi Padletnya sudah? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, sebelum kita presentasikan, kalian buat kesimpulan dulu. Di dalam LKPD ada kesimpulan dan saran, ya kan? Nah, kalian buat kesimpulan apa yang terjadi tentang flora fauna di Indonesia bagian barat, di bagian tengah dan bagian timur. Dari hasil yang kamu cari tadi, kondisinya bagaimana, kamu tarik kesimpulan dan kamu beri sarannya. Saran apa untuk mempertahankan agar flora dan fauna di Indonesia itu tetap lestari. Kamu cari tahu. Silakan dibuat kesimpulan dan sarannya. Sudah semua? Kalau yang belum selesai Padletnya bisa kesimpulannya silakan ya didiskusikan. Kesimpulannya apa? Ya ini kan kelompok 2 Indonesia bagian tengah. Nah tadi bagaimana kondisinya? Nah ini kan kamu lihat kondisinya bagaimana. Berarti kesimpulannya apa dari kondisi flora dan fauna yang sudah kalian amati tadi? Kamu simpulkan di sini.
Belajar diskusi, belajar membuat kesimpulan, belajar membuat saran. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah di LKPD bagian terakhir, kamu buka LKPD bagian terakhir, itu ada kuis ya. Nah, silakan kalian kerjakan kuis menggunakan word search atau mencari kata ya kan. Di situ ada, kamu scan barcode-nya, itu tiap orang silakan. Ada pertanyaan di situ. Terus kamu menjawabnya bisa langsung di LKPD, kamu lingkari, atau bisa menggunakan HP, menggunakan kode QR dengan menjawab soal-soal. Sudah? Di LKPD halaman terakhir ya, dibuka nanti. Sudah? Nah, itu WhatsApp. Bisa langsung menggunakan aplikasi WhatsApp-nya. Kamu scan kode QR itu. Ya, langsung dikerjakan di situ. Bisa nanti di screenshot dikirimkan Bu Sofi kalau sudah itu jawabannya ya. Kalau yang tidak bawa HP bisa langsung dilingkari di situ, dilingkari. Ya, kamu scan barcode-nya, terus buka link, bisa open link. Kalau sudah disiapkan 2 orang atau 3 orang untuk maju ke depan nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti Bu Sofi akan buka link Padlet-nya, ditampilkan di layar, kalian nanti tinggal mempresentasikan di depan kelas. Dipersiapkan yang presentasi, dan nanti di akhir kalian bacakan kesimpulan dan saran yang sudah kalian ambil. Sudah semua? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah? Ya. Silakan mempersiapkan 3 orang ya, 3 orang maju ke depan untuk mempresentasikan. Saya acak tidak dari kelompok 1 ya. Kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan perwakilannya maju ke depan. Nah, ini adalah Padlet dari kelompok 3. Nah, kalian di pojok, nah di situ. Silakan dibacakan dulu itunya. Perkenalan dulu kelompoknya, namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bagian Papua Tengah, kali ini Kabupaten Nabire, Papua, yaitu Gunung Cendrawasih. Gunung tersebut bisa memulai langkah ditemukan daerah tersebut. Terus ini Pohon akasia. pohon akasia daerah mana? Nusa Tenggara Timur, Rantau Bunga. Ya. Nah, itu adalah Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kelompok 3.
Ya, meskipun di dalam LKPD-nya sudah, tapi dalam penempatan Padletnya kurang tepat. Jadi dikasih namanya. Jadi teman-teman kalian atau orang yang akan nanti melihat Padlet kalian bisa tahu. Kelompok 2, lanjut, monggo. Maju, perwakilan 2 orang atau 3 orang boleh. Silakan perkenalan dulu. Ngadep temannya. Di sini kami akan presentasikan pola dan format di Bagian tengah. Nah, ini yang pertama gambarnya di Padlet. Ini apa? Silakan dijelaskan. Kayu rima. Bagaimana kondisinya? Masih banyak populasinya, berarti kan belum punah. Terus ini terancam punah. Terus ini terancam punah. Sudah, hanya sedikit ya. Silakan kesimpulannya dibacakan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah melihat keadaan pola dan fauna yang ada di Indonesia semakin memprihatinkan. Ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu tepuk tangan. Ya, ini kelompok tengah. Jadi kelompok tengah kurang banyak ini tadi ya, hanya beberapa. Jadi mengidentifikasinya kurang. Kelompok 1 terakhir. Indonesia bagian barat. Silakan. Maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan kesebelas flora dan fauna di Indonesia. Namanya, kenalan dulu. Nama saya Fitriana Lestari dan teman saya Ini kelompok 1. Pertama, kondisinya di mana pada bercula 1 tempatnya? Kepulauan Seribu. Silakan kesimpulannya. Kesimpulan, flora yang ada di Indonesia bagian barat kondisi saat ini masih punah, sedangkan fauna masih banyak hampir punah. Saran untuk flora melakukan revitalisasi, konservasi, dan membangun habitat alam atau mitas maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di dalam LKPD sudah bagus, tapi dalam penempatan Padletnya ada yang kurang lengkap. Nah, seperti kelompok 1 tadi, daerahnya tidak ditulis. Harusnya seperti ini. Daerahnya ditulis dulu, Bengkulu. Di Bengkulunya tepatnya mana? Bengkulu kan luas, itu Bengkulu kan provinsi ya kan. Kalau tahu tempatnya langsung kota mana, pusat yang ada hewannya itu. Terus baru di sini keterangannya hewan apa, kondisinya bagaimana, sehingga
orang nanti yang bisa yang melihat Padlet kamu ini kan bisa kamu share ya kan, kamu share dilihat orang banyak lewat Google atau lewat itu, jadi mereka bisa langsung tahu, oh ini yang mau punah, oh ini tidak, jadi lengkap keterangannya ya kan. Nah ini tadi, jadi tapi secara garis besar dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bagus ya, sudah bisa melakukan membuat pemetaan lewat aplikasi Padlet, sudah bisa melakukan, sudah nanti bisa dicoba lagi, bisa untuk pelajaran-pelajaran lain bisa digunakan, tidak hanya untuk pelajaran geografi. Jadi Padlet itu juga tidak hanya untuk pelajaran geografi. Nah, sebelum kita evaluasi, ada pertanyaan tentang diskusi pada siang hari ini? Tidak ada ya. Nah, sebelum kita akhiri, di dalam grup ada link untuk evaluasi diri. Silakan link itu menggunakan Google Form, pakai HP kalian, dijawab perorangan itu ya untuk nilai evaluasi hari ini. Silakan. Di grup ada link jawabannya. Silakan dikerjakan perorangan. Itu untuk nilai evaluasi pada pembelajaran hari ini. Sudah? Kalau sudah selesai, LKPD-nya dikumpulkan semua. Nanti kan saya nilai, saya cocokkan dengan Padlet yang kalian isi. Pelajaran hari ini alhamdulillah sudah kita lewati dengan materi apa tadi yang sudah kita diskusikan? Flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya anak IPS pelajaran geografi. Terima kasih untuk siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Tadi di Indonesia, untuk minggu depan flora dan fauna di dunia.